Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video ini. Di kesempatan ini saya akan memberikan salah satu contoh pengajaran bahasa Indonesia di SMP menggunakan platform Zoom. Pembelajaran online dipraktekkan oleh guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 4 Malang yang bekerja sama dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dan juga untuk level yang lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bu Rami doakan semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Bu Rami senang bisa ketemu dengan kalian lagi dalam forum pembelajaran. Pada kali ini bahasa Indonesia akan membahas tentang topik mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam iklan, slogan, dan poster. Menurut kalian itu iklan itu apa? Ada yang mau menjawab? Silakan. Saya Bu. Oke, siapa ini? Abel. Oke, Mbak Abel. Silakan Mbak Abel. Iklan itu kayak menunjukkan suatu barang dari perusahaan atau dari produk-produk lain. Iya, bagus. Siapa lagi yang mau nyumbang? Iklan itu apa? Siapa ini? Amel. Ya, ayo Amel. Dari tadi Abel, sekarang Amel. Ayo Amel. Iklan Itu suatu kegiatan yang untuk mempromosikan barang. Oh iya, mempromosikan ya. Kalau tadi menunjukkan barang, sekarang mempromosikan. Oke, bagus. Semuanya betul. Jadi iklan itu tujuannya untuk mempromosikan sesuatu, membujuk pemirsa, yang pembaca, pendengar ya. Iklan kan bisa melalui media apa saja, ya kan? Nah, itu bisa nanti digunakan untuk membujuk orang lain menggunakan produk yang diiklankan itu, yang yang dihasilkan dari perusahaan. Baik, bagus. Sekarang slogan. Kalian mungkin ada di antara kalian sudah tahu slogan itu apa? Pernah mendengar? Maju terus, pantang mundur. Pernah? Oh, pernah. Oke. Nah, itu apa bedanya dengan iklan gitu? Oke, silakan Nabil. Silakan. Oke. Kenapa kalau slogan? Kalau slogan itu kata yang mengarahkan seorang untuk melakukan hal yang diperintah. Oke. Kata-kata yang mengajak melakukan sesuatu. Sekarang selain slogan, itu ada lagi nanti yang kita pelajari adalah poster. Tadi iklan, slogan, sekarang poster. Nah, ada yang tahu poster? Ada yang kenal dengan poster? Sebelum kita diskusikan bareng. Ada yang tahu poster? Pernah melihat gambar-gambar besar di pinggir jalan? Pernah. Yang isinya menjual sesuatu atau mengajak sesuatu, misalnya mari kita gunakan masker misalnya. Terus di situ ada gambar orang besar pakai masker. Pernah melihat seperti itu di pinggir jalan? Pernah ya? Oke. Nah, itu anak-anak yang dinamakan poster. Baik anak-anak, biar pengetahuan kita lebih lengkap, ini Bu Rahmi sudah siapkan PPT-nya. Silakan. Bu Rahmi sudah terlihat? Poster, slogan, dan iklan. Kita mulai dari poster dulu ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plakat yang dipasang di tempat umum bisa berupa pengumuman, bisa berupa iklan ya, dengan tulisan dan gambar yang mencolok. Ada tulisannya tapi juga gambarnya yang paling diutamakan. Berisi himbauan atau ajakan kepada masyarakat luas. Anak-anak, menurut kalian kira-kira kenapa sih kok digunakan gambar yang besar? Itu tujuannya adalah agar kalian kan
kalau di jalan kan nggak bisa, kadang-kadang butuh cepat waktu untuk memahami itu. Nah, sehingga kalau diharapkan dengan gambar yang besar, kemudian tulisan yang jelas, itu meskipun kalian dalam keadaan berkendara atau berjalan cepat begitu, atau kalian tidak punya waktu banyak untuk melihat, itu sudah langsung bisa memahami maksud dari poster itu. Berikutnya, bisa disimpulkan bahwa poster adalah media promosi yang berfungsi untuk menginformasikan sesuatu kepada masyarakat luas ya, yang mengutamakan gambar-gambar dan kata-katanya itu berisi himbauan atau ajakan yang dipajang di tempat-tempat umum. Baik, berikutnya pemasangan poster biasanya di mana? Nah, itu ya, pemasangan poster di tempat-tempat umum, di pasar. Ini contohnya poster anak-anak. Nasib bumi di tangan kita, ya. Kalian sudah melihat tayangan posternya? Tayangan pengertian poster? Oke, baik. Silakan kamu baca, di situ ada pengertian poster menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada di situ? Silakan dibaca dulu. Ya, ada kan? Oke, di situ poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum yang isinya bisa berupa pengumuman atau iklan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ini ada tambahnya juga, poster itu berisi himbauan atau ajakan. Nih, silakan bisa disimpulkan bahwa poster adalah, silakan dibaca itu, media promosi yang berisi informasi untuk masyarakat umum, kemudian ditempatkan di tempat-tempat umum dengan mengutamakan gambar-gambar yang besar, berukuran besar, dan juga kata-kata yang berukuran besar, sehingga orang mudah untuk melihat meskipun hanya dalam waktu yang singkat. Itu poster anak-anak. Kemudian seperti apa contohnya? Itu sudah Burahmi sajikan. Di sini ada poster yang berupa poster pendidikan. Silakan dilihat di situ. Ada ya? Nah, itu tentang program fisika, uji coba fisika, tryout. Ini di situ juga ada gambar ya, cover untuk buku. Oke. Kemudian ada untuk yang lingkungan. Oh, bukan buku ya, ini film ya anak-anak ya, Twilight. Kemudian yang ini konser. Ya. Oke. Anak-anak, tolong semuanya suaranya di mute dulu sehingga tidak masuk ke sini ya. Untuk sekarang Burahmi saja dulu yang berbicara. Silakan, ada pertanyaan? Setelah kalian mengetahui poster seperti apa, pengertiannya, kemudian gambarnya seperti ini, wujudnya seperti ini, ada yang mau ditanyakan? Anak-anak? Paham? Paham, Bu. Oke, paham. Bisa dilanjutkan ya? Iya, Bu, bisa. Oke, baik. Burahmi lanjutkan. Ya, di situ ada bahasa poster dan tujuannya untuk apa. Bahasanya anak-anak, karena ini juga memerlukan waktu yang singkat, maka bahasanya pun harus singkat, mudah diingat. Jangan sampai terlalu lama memahaminya. Mudah diingat, mudah dipahami, dan menarik. Tapi yang paling penting itu yang tadi, mudah disingkat, mudah dipahami, dan mudah diingat. Karena orang biasanya nggak bisa lama-lama ya. Kalau di jalan itu kan mereka sibuk dengan aktivitas yang lain. Sehingga kalau membuat poster, kata-katanya juga harus sesingkat mungkin dan seefektif mungkin, artinya mudah dipahami. Baik, tujuan pemasangan poster di situ seperti yang kalian kemukakan tadi, yaitu untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain agar mau melakukan seperti yang disarankan di poster itu. Baik, berikutnya bagaimana syaratnya cara membuat poster? Itu ada beberapa di situ. Disesuaikan dengan target pembacanya. Jadi kalau bisa dari jarak 7 meter itu sudah kelihatan. Itu kalau poster ya. Kemudian
harus dikombinasikan dalam bentuk gambar. Gambarnya dulu, kemudian biasanya dipasang di tempat-tempat umum, itu kalau poster, beda dengan iklan ya. Di pinggir jalan, di pasar, pokoknya daerah-daerah tempat yang strategis untuk diketahui oleh orang banyak. Kemudian seperti tadi kata Bu Rami, kata-katanya juga harus menggunakan huruf yang besar. Baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Tidak. Bisa lanjut ya? Kira-kira kalian tahu tidak nanti kalau di jalan nanti tahu enggak menentukan ini poster, ini iklan, ini slogan. Sudah agak bisa membedakan ya? Oke, kalau masih belum jangan khawatir. Ini berikutnya Bu Rahmi akan jelaskan lagi. Ini hanya pengetahuan umum aja. Ini tentang beberapa jenis-jenis poster. Ini untuk kalian ketahui saja. Jadi poster itu bermacam-macam menurut isinya. Ada poster niaga, penawaran, kegiatan, dan seterusnya. Seperti apa Bu contohnya? Ini udah Bu Rahmi siapkan. Nih lihat. Poster niaga seperti ini misalnya. Nah, kalian pernah membuat poster seperti ini? Kalau belum, buat aja. Kalian kan ini ya, pasti sudah pinter buat macam-macam masakan. Nah, ini bisa buat ajang promosi ya. Nah, kata-katanya cuma sedikit. Pastel daeng, tahu fantasi, terima pesanan langsung nomor. Jadi yang dipentingkan adalah gambarnya biar tergiur ya. Oke, ada lagi poster kegiatan. Ini kegiatan lingkungan. Ayo pilah sampah kita. Artinya kita diajak untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah kering, sampah basah, itu ya. Nah, itu harus tahu. Baik, organik dan anorganik. Berikutnya, ada lagi jenis poster pendidikan. Nah, pasti berkaitan dengan kegiatan pendidikan, seminar, diskusi, begitu ya. Baik, poster berikutnya adalah poster hiburan. Poster hiburan di sini berisi pemberitahuan tentang misalnya tadi itu ada konser ya. Kemudian akan ada tayangan film baru. Nah, oke. Ini poster layanan masyarakat. Nah, apa? Nah, ini mungkin akan dilakukan posyandu, akan diadakan tes kesehatan gratis ya. Oke, itu layanan masyarakat. Baik. Berikutnya slogan. Kalau tadi tentang poster, sekarang kita masuk ke slogan. Anak-anak, slogan itu apa? Tadi sudah kita singgung sedikit, menurut kalian adalah kata-kata yang menarik orang untuk melakukan sesuatu ya. Ya, betul itu. Jadi slogan itu intinya adalah kata-kata. Kata-kata yang menarik, yang singkat juga, tidak terlalu banyak, mudah diingat. Itu slogan. Kenapa kok harus mudah diingat? Semakin mudah diingat. Halo Nabil. Nabil atau siapa ini? Yang suaranya masih belum di-mute ini. Tolong di-mute dulu ya anak-anak. Oke, baik, Bu Rami lanjutkan. Slogan itu intinya terdiri dari kata-kata. Kata-kata itu harus bisa menarik perhatian orang, bisa mengajak orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuannya. Tujuan slogan itu diberikan. Baik, misalnya contohnya nih, pemuda sehat, negara kuat. Iya kan? Singkat tapi kita paham ya. Pemuda sehat, negara kuat. Siapa yang tahu kira-kira maksud dari slogan ini? Ayo, siapa yang bisa? Silakan di unmute. Sebut nama. Siapa yang tahu maksud dari slogan pemuda sehat, negara kuat? Halo, anak-anak? Yang bisa? Silakan. Iya, silakan. Siapa ini? Abdi. Abdi, silakan Abdi. Afdi, kok Abdi? Afdi, silakan. Pemuda sehat, negara kuat. Kira-kira maksudnya apa, Afdi? Ada maksud nggak di kata-kata itu? Ada tujuannya enggak? Halo Afdi? Oke, Afdi tidak bisa. Victor? Halo Victor?
Victo? Tahu? Ya, Victo. Coba, Burami ingin tahu. Di sini ada slogan Pemuda Sehat Negara Kuat. Ini kira-kira ada maksud yang terkandung di dalamnya atau tidak? Menurut Victo? Ada, Bu. Ada. Kos, kira-kira maksudnya apa yang kamu tangkap? Pemuda sehat? Itu kalau pemuda kita itu tidak, kalau pemuda kita tidak apa? Tidak sehat? tidak itu, Bu. Ya tidak sehat, nanti negaranya tidak kuat. Jadi Oh, nanti negaranya tidak kuat ya? negaranya Tidak kuat pokoknya. Kenapa? Apa hubungannya antara pemuda dengan negara? Kira-kira menurut Victo? Apa hubungannya? pemuda itu kan yang negara itu kan ada pemuda-pemuda kan, Bu. Ada itu kalau misalnya pemudanya itu sehat, negaranya jadi kuat. Oh, oke. Karena pemuda itu adalah aset bangsa ya. Maksudnya harta kekayaan bangsa yang bisa memajukan Indonesia bisa lebih maju lagi dengan kreativitasnya ya, dengan tenaganya, begitu ya? Begitu maksudnya, Victor? Oh ya, oke, baik. Itu. Jadi melalui kata-kata yang singkat itu sudah bisa tertangkap maksud yang ada di dalamnya. Menarik enggak kata-kata ini? Pemuda sehat, negara kuat. Menurut siapa lagi yang mau menjawab? Abel. Abel ada enggak ini? Atau Gavin? Abel ada Abel? Ada, Bu. Ada, oh ya. Abel, pemuda sehat, negara kuat. Nah, kata-kata ini menariknya di mana, Abel? Kenapa, Bu? Menarik enggak? Pemuda sehat, negara kuat. Ada menariknya enggak? Menarik ya? Kenapa kok menarik? Apa ya? Bandingkan dengan kata-kata begini. Kalau ingin negara kita kuat, maka pemudanya harus sehat. Nah, bandingkan dengan kata-kata dengan kalimat begitu. Mana yang lebih menarik? Antara kalimatnya Bu Rahmi tadi, kalau ingin negara kita kuat, maka seharusnya pemuda-pemuda itu harus sehat. Bandingkan dengan kalimat seperti itu. Mana yang lebih menarik? Yang pemuda sehat, negara kuat. Kenapa kok lebih menarik, Nak? Karena karena lebih apa? Mana yang gampang dipahami? Yang gampang diingat yang mana? Yang gampang diingat yang mana? Abel, halo Abel. Iya, Bu. Iya. Bentar, Bu, putus-putus, Bu. Oh iya. Oke, Abel. Yang lebih gampang diingat yang mana ya, Abel? Yang panjang atau yang pendek kalimatnya? Yang pendek, Bu, yang pendek ya, iya. Berarti kalau pendek itu menarik ya. Terus ada perulangan bunyi enggak di situ? Pemuda sehat atau persamaan bunyi? Pemuda sehat, negara kuat. Ada persamaan bunyi enggak? Ada, Bu. Ada di mana? Yang di sehat sama kuat. Oh iya, pintar, di sehat dan kuat. Jadi gampang ya. Bunyi yang sama itu kan cenderungnya gampang untuk dilafalkan atau diingat, itu juga berpengaruh daripada penggunaan kata yang tidak sama konsonannya, itu juga membuat kita lebih berpikir keras untuk mengingatnya. Oke. Sama dengan ini juga, sekali merdeka tetap merdeka, ya kan? Ada yang diulang ya. Jadi kata-kata itu menarik itu karena satu, singkat itu mudah diingat. Lalu yang kedua ada perulangan bunyi, bisa juga dari ada persamaan bunyi. Nah itu juga bisa digunakan. Jadi kamu nanti kalau mau membuat slogan itu yang diperhatikan ya. Jangan asal memberikan kalimat pesan, tapi juga harus diperhatikan itu biar enak didengar
biar gampang diingat itu bisa pakai itu, menggunakan perulangan bunyi, menggunakan apa namanya? Ini kok mati nih ini ya. Bentar. Oke, menggunakan perulangan bunyi, menggunakan persamaan bunyi, dan sesingkat mungkin. Oke, ini ada lagi. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Misalnya. Seperti itu. Terus bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tuh, ya. Kemudian tadi sehatmu, sakitmu. Hampir sama kan? Cuman terus pakai ini. Ini berarti menggunakan gaya bahasa yang bertentangan. Sehat, sakit. Itu juga bisa dipakai untuk menggunakan slogan yang menarik. Begitu ya anak-anak. Jadi mereka itu kalau menyusun slogan tidak kemudian asal membuat, itu perlu difikirkan hal-hal seperti itu. Baik, karena memang yang diutamakan kalau slogan adalah kata tanpa gambar. Berbeda dengan poster tadi ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh-contohnya. Rajin belajar pasti pintar. Ini Bu Nami kasih slogan banyak sekali nih. Damai di bumi, damai di hati. Ya, sama-sama I. Terus ada pengulangan damai gitu. Baik. Berikutnya, terakhir yaitu iklan. Oke. Sampai di sini Bu Rahmi beri waktu dulu. Setelah Bu Rahmi jelaskan poster dan slogan, kalian ada pertanyaan? Silakan. Bu Rahmi persilakan kalau ada pertanyaan. Bu Rahmi tunggu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang merasa sulit untuk dipahami? Silakan. Bu Rahmi tunggu. Ada yang sulit untuk dipahami? Anak-anak paham? Poster paham? Halo? Halo? Anak-anak paham tentang poster? Sudah paham? Kok tidak ada yang menjawab? Ayo dijawab dong. Sudah paham tentang poster? Paham. Tentang slogan? Tentang slogan sudah paham? Paham, Bu. Paham, oke. Bisa dilanjutkan ke iklan? Bisa. Oke, mantap. Alhamdulillah, berarti dipahami. Baik, berikutnya Bu Rami akan menjelaskan tentang iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah bentuk komunikasi yang menarik ya. Karena memang tujuannya agar bisa membuat orang jadi tertarik. Makanya komunikasinya harus menarik. Bisa mempengaruhi orang banyak. Loh, berarti sama dengan poster. Ada bedanya. Kalau poster itu di tempat-tempat umum, disajikannya terus mengutamakan gambar. Tapi kalau iklan ini meskipun sama-sama untuk membujuk orang, halayak ramai untuk melakukan sesuatu atau mempromosikan sesuatu ya, melakukan kegiatan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu ini, tapi kalau iklan ini bisa di media manapun, media cetak, bisa di media elektronik, bisa menggunakan suara, bisa menggunakan gambar, gitu ya, bisa menggunakan video. Terus tidak hanya mengutamakan gambar yang besar, tidak, cukup jelas dan juga ada beberapa kata yang menarik di situ untuk kata-kata sebagai bujukan itu tadi. Biasanya juga iklan ini lebih bukan kepada kegiatan biasanya kalau iklan ya. Iklan ini justru lebih pada ini mempromosikan barang, kemudian dia sifatnya komersil biasanya ya. Oke. Baik, sama seperti yang tadi karena memang sama semuanya ya, semua itu mulai dari poster, slogan sampai pada iklan itu intinya semuanya ingin membujuk orang untuk melakukan sesuatu, untuk membeli sesuatu ya seperti yang ditawarkan itu. Sehingga bahasanya pun juga sama, harus mudah dipahami, mudah diingat. Kalau iklan menimbulkan rasa penasaran. Oke, baik. Tapi meskipun begitu anak-anak, isinya tidak boleh
menyinggung tentang SARA, itu tidak boleh ya. Oke, tidak boleh mengundang konflik SARA. Oke, baik. Berikutnya, ini dia pengertian dari iklan setelah kalian baca tadi. Oke, sudah. Baik. Itu yang perlu dicatat adalah tindakan tujuannya membuat iklan adalah menguntungkan bagi si pembuat iklan. Ya, oke. Baik, ini anak-anak contoh-contohnya iklan. Ada macam-macamnya, ada iklan penawaran, ada iklan pengumuman, ada reklame. Anak-anak tidak usah khawatir ya, nanti di Google Classroom ini akan ada tayangan ini lagi. Jadi Bu Rahmi kirim PPT-nya ke Google Classroom kalian untuk kalian pelajari lagi kalau misalnya ada yang kurang paham. Kalau iklan penawaran, ini silakan promo, ada promo ini berarti iklan untuk menawarkan barang atau jasa. Kalau ini pengumuman, hadiri launching. Nah, ini ya, ini untuk pengumuman. Kemudian ini untuk reklame. Nah, ini iklan yang bentuknya seperti poster. Jadi iklan ini lebih umum ya. Oke, baik. Silakan. Nah, ada jenis-jenisnya. Kalau tadi jenis iklan, ada iklan penawaran, iklan pengumuman, dan ada reklame, itu menurut isinya. Sekarang kalau dibedakan menurut bentuknya, ada iklan kolom, ada iklan baris. Menurut tujuannya ada itu tadi. Oh, itu tadi tujuannya anak-anak ya. Oke, baik. Berikutnya, nah ini contohnya. Contoh iklan kolom yang katanya Bu Rahmi tadi jenis bentuknya begini. Berarti dalam sebuah kolom. Kemudian iklan baris hanya berbentuk tulisan saja. Dan jumlahnya tertentu, biasanya di ini. Ini juga, kalau ini iklan pengumuman. Ya, yang ada di koran. Baik, berikutnya. Ini contoh dari iklan penawaran juga. Iklan pengumuman sama. Ini contoh dari iklan reklame. Sama ya. Oke, baik. Berikutnya. Oke, baik. Bu Rahmi stop share-nya. Nah, mari kita diskusi anak-anak. Dari tayangan tadi, ada yang ingin kalian tanyakan dulu sebelum Bu Rahmi melempar pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi yang sudah Bu Rahmi berikan tadi. Poster, slogan, dan iklan. Halo? Bu, kenapa iklan lagi seperti Pak? Iya, Nabil? Bu, Iya. kenapa iklan ini bukan masih tahu? Aduh, suaramu Nabil. Suaranya pedat-pedat Nabil. Maaf ya. Kenapa iklan ini bukan ingin tahu, Bu? Mengapa? Coba dicat aja nak, dicat. Gak jelas anak. Dicat aja ya. Sebentar. Oke, dicat aja. Coba ditulis. Dituliskan aja di chat. Kamu klik more, di situ akan muncul chat. Nah, oke, Bu Rahmi tunggu chatnya. Pertanyaannya bisa ditulis di situ ya. Oke, yang lain? Silakan yang mau bertanya. Oh ini Nabil. Mengapa iklan menimbulkan rasa ingin tahu? Harus menimbulkan rasa ingin tahu ya. Oke, siapa yang mau menjawab? Pertanyaan Nabil. Mengapa kira-kira kalau kita membuat iklan tuh harus membuat penasaran? Siapa yang mau menjawab dulu sebelum Bu Rahmi menjawab? Ada yang mau membantu? Ada yang membantu Nabil? Silakan. Kenapa kira-kira kalau membuat iklan atau sebuah iklan tuh harus menimbulkan rasa ingin tahu? Ada yang mau menjelaskan? Anak-anak? Amelia, silakan Amel. Ya. Kenapa Amel? Agar? Sepertinya Agar orang itu bisa tertarik gitu.
Oh iya, agar orang itu tertarik. Biasanya kalau kita penasaran, Bisa ya, tertarik. agar orang bisa tertarik, iya. Kalau penasaran biasanya dia akan lebih perhatian, ya, lebih tertarik. Beda kalau tidak penasaran atau tidak menunjukkan penasaran, biasanya tidak akan terpengaruh orang itu akhirnya. Kalau tidak membuat kita penasaran, ya kan? Kalau penasaran, apa rek? Nah, itu berarti kan penasaran. Semakin menimbulkan rasa ingin tahu, maka kemungkinan untuk terbujuk, kemungkinan untuk perhatian terhadap apa yang kita sampaikan melalui iklan itu akan semakin tinggi. Begitu ya, Nabil? Halo Nabil, paham? Ya. Nabil dicat lagi, Oh paham, oke, alhamdulillah. Yang tanya lagi, yang lain? Yang mau tanya silakan. Ada yang mau bertanya lagi selain Nabil? Bagus Nabil. Nabil sudah aktif bertanya. Siapa lagi yang mau aktif bertanya juga? Ada lagi? Baik, sambil menunggu pertanyaan, Bu Rahmi akan melemparkan satu pertanyaan. Apa beda antara poster, slogan, dan iklan? Apa perbedaan yang mendasar antara poster, slogan, dan iklan? Siapa yang bisa menjawab? Silakan di unmute speakernya, silakan. Akan Bu Rahmi catat loh yang bisa menjawab. Ya, siapa ya yang bisa menjawab? Apa perbedaan mendasar antara poster, slogan, dan iklan? Siapa yang bisa menjawab? Halo? Ada 12 orang di sini. Halo? Ayo Bu. Oke, siapa? Mbak Zura. Ya, silakan Mbak Zura. Ya. Kalau iklan itu merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Oh iya, ada gerak, ada suara ya. Terus? Lalu? Itu kalau iklan. Kalau slogan itu merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Lebih kepada kata-kata. Oke, sama-sama persuasif ya. Selanjutnya, poster. Poster mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat-tempat umum. Iya. Oke. Betul ya, anak-anak? Oke, bagus Mbak Zura. Pintar. Oke, sudah terjawab pertanyaan Bu Rahmi. Sekarang Bu Rahmi lemparkan satu pertanyaan lagi. Yaitu, pertanyaan gampang. Apa persamaan antara poster, slogan, dan iklan? Yo, siapa yang mau menjawab? Apa persamaannya? Sebentar. Siapa nih? Nabil. Oke. Nabil silakan. Sama-sama menawarkan suatu barang atau jasa. Oke, sama-sama mempromosikan barang dan jasa. Oke, ada pertanyaan lain? Ada jawaban lain? Sama menggunakan. Ya? Sama menggunakan kata yang bersifat ngajak. Oh, sebentar. Oh iya Nabil. Sama-sama. Coba dicat Nabil. Suaramu agak terganggu Nabil. Sama-sama mempromosikan barang atau jasa. Oke, itu sudah betul Nabil? Udah cukup? Yang jawaban lain? Selain Nabil, siapa yang mau menjawab lagi? Masih ada. Oke, siapa? Siapa ini ya? Nama? Oh, Mbak Zura lagi. Oh ya, wes yang lain ya, Bu Rahmi tunggu ya. Selain Nabil dan Zura. Oke, Mbak Zura silakan. Apa persamaannya ketiganya? Sama-sama bertujuan untuk menarik perhatian seseorang.
Iya, sama-sama bertujuan untuk menarik perhatian seseorang. Bukan seseorang, nak. Yakin nih seseorang? Seseorang atau orang banyak? Oh, orang banyak. Kalau seseorang nggak usah pakai iklan ya. Ditelepon aja ya, dirayu ya. Oke, baik. Berikutnya, siapa lagi? Bagus, betul itu Mbak Zura. Mas Nabil tadi juga betul. Sekarang yang lain. Ayo, siapa yang mau? Saya Bu. Siapa? Abel. Abel, silakan Mbak Abel. Sama-sama persuasif Bu, tiganya. Oke, sama-sama persuasif. Persuasif itu apa ya? Mbak Abel tahu? Kenapa Bu? Persuasif itu apa Mbak Abel? Apa ya? Oh, tadi soalnya Mbak Zura bilang teks dalam apa? Apa Abel? Komunikasi yang mempengaruhi orang lain. Oh iya, pintar. Pokoknya komunikasi yang mempengaruhi orang lain itu persuasif. Oke, bagus 100 untuk Abel. Gitu ya teman-teman yang lain. Persuasif itu artinya komunikasi yang mempengaruhi atau membujuk orang lain. Baik, yang lain? Ada lagi yang mau menjawab? Mbak Abel, Mas Nabil, Mbak Zuhra. Ayo, berani muncul yang lain. Amel juga tadi ya? Bumi? Bumi mana suaranya? Mas Bumi? Iya, ayo Mas Bumi. Iya, bentar. Ya, sebentar. Breja Musti. Bentar Bu. Loh, sebentar juga. Apa lagi ya? Gavin. Biasanya Gavin menjawab loh. Biasanya Gavin nih. Lama gak ketemu Gavin. Bisa menjawab Gavin? Halo? Gavin gak tidur kan? Kisha. Halo Kisha. Ayo Kisha, menurutmu apa yang sama dari ketiganya itu? Selain yang dikemukakan oleh temanmu tadi. Banyak loh. Bahasanya mungkin sama? Tujuannya sudah. Bahasanya mungkin? Sama enggak bahasanya? Siapa yang mau menjawab? Halo, Burami satu lagi saja. Burami tunggu. Yuk, siapa yuk? Satu lagi. Burami catat loh. Burami ingat loh. Siapa saja yang aktif bertanya, yang aktif menjawab. Tentu pasti ada poin tersendiri. Saya Iya, siapa ini? Amelia. Amelia tadi belum jawab. belum. Belum ya. Oh, oke. Tadi Burami sebut. Saya pikir tadi Amelia. Burami pikir. Oke, silakan Amelia. Apa yang bersama dari ketiganya, Amelia? Pas dan menarik. Bahasanya kenapa? Bahasanya singkat, jelas, dan menarik. Singkat, jelas dan menarik. Jelas, padat ya, dan menarik. Oke. Menarik saja? Menarik. Oh, oke. Menarik itu artinya bagaimana, Mbak Amel? Menarik itu harus yang seperti apa yang bahasa yang menarik itu? Apa pakai bahasa yang pakai tangan? Yang menarik itu bukan ya? Bahasa yang bagaimana yang menarik itu? Bahasa yang siapa yang mau bantu? Bahasa yang mudah. Masih ingat? Mudah dipahami. Iya, apalagi selain mudah dipahami, bahasa yang bagaimana lagi? Ayo, yang lain boleh menjawab selain Mbak Amel. Bahasa yang menarik itu bahasa yang satu, mudah dipahami. Ada lagi yang mau menjawab? Mudah Yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Itu Mbak Zuhra lagi, yang lain. Ayo, bahasa yang menarik itu bahasa yang bagaimana? Bahasa yang mudah Bahasa yang mudah dimengerti Bu. dimengerti, sama dengan dipahami. Oke. Berikutnya yang lain. Belum keluar. Bahasa yang mudah Iya, mudah diingat. 100 untuk Burhami sendiri. Oke, anak-anak. Baik, itu saja yang dapat Burhami sampaikan. Untuk materi ini kalian jangan khawatir, nanti Burhami share di
Google Classroom ya, seperti biasa. Kemudian nanti di Google Classroom kalian juga akan mengerjakan tugas. Di situ sudah Burhami siapkan sebuah teks iklan, sebuah teks slogan, dan sebuah teks poster. Kemudian di situ juga Burhami siapkan lembar kerjanya. Kalian akan Burhami suruh untuk mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang ada di dalam poster, yang ada di dalam iklan, dan yang di dalam slogan. Nanti di situ ada tabel yang harus kalian isi. Misalnya pesan di dalam poster itu apa? Kemudian tujuan poster itu apa? Lalu yang digunakan untuk agar menarik itu apa saja? Kalau di dalam poster. Nah, kemudian berikutnya slogan. Slogan juga begitu. Pesan-pesan yang terkandung di dalam slogan tersebut sesuai, nanti Burhami beri linknya, itu ada linknya untuk melihat slogannya. Kemudian pesannya apa? Tujuannya untuk apa? Dan alat apa, piranti apa yang digunakan untuk membuat slogan itu. Di dalam slogan itu apa saja yang digunakan, misalnya gambar, apa kata-kata, atau background bagaimana, atau bagaimana itu ya. Itu silakan kalian jelaskan di situ. Kemudian Burhami juga yang ketiga itu Burhami ingin kalian juga bisa menyimpulkan dan memberi tanggapan terhadap poster, slogan, dan iklan yang sudah Burhami sebutkan di situ. Oke, baik. Burhami harap dengan pertemuan kita materi tentang iklan, slogan, dan poster cukup jelas. Sebelum nantinya kita akan berusaha untuk menelaah lebih jauh, menelaah satu persatu, kemudian lebih jauh lagi nanti kalian dapat membuat sendiri sebuah poster, sebuah slogan, dan sebuah iklan. Semoga perkenalan kalian dengan poster, iklan, dan slogan bermanfaat untuk kalian, sehingga kalian mungkin tidak salah paham tentang ketiga bentuk ini. Kalau sudah tahu dengan jelas bedanya, persamaannya, dan tujuannya dibuat ketiganya itu tadi. Dan Burhami doakan juga kalian lancar dan mengerjakan tugas, tidak ada kendala. Kalaupun nanti ada kendala seperti biasa, Burhami persilakan kalian untuk bertanya di WA ya. Oke, sekian dulu dari Burhami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga kita tetap selalu sehat, dan jangan lupa semangat tetap untuk belajar ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.